Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perkembangan ICT ya. Perkembangan ICT ini merupakan pertemuan ketiga di program perkuliahan mata kuliah ICT. Nah, yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pengertian ICT, kemudian hadur ICT, ya, dan sekarang kita akan membahas tentang perkembangan ICT. Nah, kalau merujuk kepada pertemuan yang lalu, bahwa information communication technology itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Secara sederhananya seperti itu, sehingga metode teknologi ini bisa dikembangkan secara cepat ya, itu kan artinya bahwa perkembangan teknologi penyampaian informasi kepada orang yang membutuhkan itu disampaikan dengan waktu yang sangat cepat, seperti halnya pada saat ini ya sedang terjadi wabah penyakit atau virus corona ya. Perkembangan informasi yang dapat tersampaikan kepada masyarakat luas itu bisa diterima secara cepat, seperti halnya misalkan Anda pernah mengunjungi Pikopat Jabar ya. Nah, itu berisi tentang informasi keterkaitan dengan pasien-pasien yang mendapatkan perlakuan ya, oleh pihak-pihak kesehatan ya. Nah, di sana bisa diketahui tentang berapa PDP, berapa ODP, apakah ada yang suspek dan lain sebagainya. Itu bisa Anda dapatkan informasi di sana. Nah, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari information communication and technology. Nah, bagaimana perkembangan teknologi ini bisa terjadi? Perkembangan teknologi itu terjadi searah dengan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu tidak hanya sandang pangan papan, tapi juga bentuk informasi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan ICT ini memang menjadi salah satu bagian perkembangan ilmu pengetahuan yang mengarah atau yang bergerak di bidang teknologi. Nah, sebenarnya teknologi informasi itu sudah ada sejak masa lalu ya, sejak Nabi Adam diturunkan. Mungkin bagi umat Islam yang memahami tentang sejarah perkembangan manusia, bahwa sejak Nabi Adam diturunkan aja sudah ada bentuk komunikasi. Ya, bagaimana Nabi Adam bisa tahu bahwa buah kholdi itu diharamkan? Kan adanya komunikasi antara Tuhan dengan Nabi Adam. Namun perkembangan komunikasi itu kan tidak hanya sebatas bagaimana dilakukan antara per. Nah, ya, seperti halnya misalkan sekarang saya aktifkan dulu servernya ya biar lebih dipahami. Jadi perkembangan komunikasi itu tidak hanya dilakukan berdasarkan per ya. Ini fair to fair, artinya antara manusia satu dengan manusia dua. Namun perkembangan informasi itu dilakukan antara ya satu orang atau satu informasi kepada ya berbagai orang ya, gitu kan. Nah, itu adalah bentuk informasi yang perlu disampaikan. Oleh karena itu peran ICT inilah sehingga bisa memenuhi bentuk dari komunikasi yang dilakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi perkembangan informasi tentang penyampaian informasi kepada banyak orang sebenarnya sudah ada sejak lama, yang disebut dengan information tradisional ya. Jadi information tradisional ya, tradisional. Nah, information tradisional itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi informasi, di mana ketika misalkan salah seorang menemukan informasi terbarukan ya, misalkan adanya maling, maka
sistem broadcast itu sudah ada, ya, memanggil orang secara massal, menyampaikan apa namanya, broadcast ini sudah ada. Dengan cara apa? Dengan cara memukul kentongan, ya. Oke, kentongan. Nah, ini adalah bentuk informasi dan komunikasi yang dilakukan secara serentak yang disebut dengan broadcast, ya. Jadi antara satu informasi mengarah kepada informasi lain, ya, gitu kan, lebih dari satu orang, gitu, karena itu yang disebut dengan broadcast. Oke, bentar ya, ada dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana perkembangan ICT itu dimulai dari masa prasejarah. Nah, perkembangan ICT ini, ya, bisa dimulai perkembangan ICT ini dimulai pada prasejarah, di mana bentuk komunikasi yang dilakukan yang sering kita kenal bahwa ditemukannya di dinding-dinding ini, ya, di dinding-dinding goa, tentang mereka melakukan kegiatan pemburuan, masa mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda, kemudian di lingkungan mereka tinggal mewakili adanya bentuk-bentuk, kemudian adanya lukisan, kemudian di tempat mereka tempat tinggal, ya, kemudian menggunakan bahasa, bentuk suara, dan dengusan serta isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa prasejarah. Jadi dasarnya gini, ya, pada saat masa berburu, si manusia purba ini dia kan bisa memahami mana bentuk tumbuhan yang bisa dimakan, mana bentuk buah-buahan yang bisa dimakan, kemudian dia bisa berkomunikasi antara satu sama lainnya. Nah, itu adalah bentuk communication and technology yang digunakan pada masa itu, ya. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, ini bukan hal yang baru. Karena apa? Karena ada perkembangan teknologi informasi. Nah, melainkan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya dengan pendekatan ICT, itu tidak sedikit orang melakukan kegiatan tindakan kriminal seperti cyber, ya, cyber hacker dan lain sebagainya, sehingga akan mendapatkan kerugian orang, berita hoax dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka kita harus memahami bagaimana teknologi ICT ini bisa dikembangkan secara baik dan mampu meningkatkan pemahaman kita tentang informasi-informasi yang akurat. Nah, bentuk perkembangan lain yang dilakukan dalam perkembangan ICT dimulai dari prasejarah ini, kita mulai mengarah kepada masa 3000 sebelum Masehi. Pertama ini adalah pertama kali ditemukannya sebuah tulisan yang digunakan oleh bangsa Sumeria, ya, dengan simbol-simbol yang dibentuk dari Pitagoras sebagai huruf simbol atau huruf-huruf ini yang mempunyai bentuk bunyi yang berbeda penyebutannya sehingga mampu menjadi kata dan kalimat bahasa, ya. Nah, ini bentuk-bentuk informasi artinya sudah ada mulai perkembangan, ya, gitu kan, sudah ada mulai perkembangan dari bentuk komunikasi yang dilakukan pada masa awal, ya, bentuk komunikasi yang dilakukan pada masa awal hingga ditemukannya komunikasi yang saat ini membentuk sebuah simbol-simbol, ya. Jadi cikal bakal terbentuknya tentang simbol, ya, cikal bakal terbentuknya sebuah simbol ini dimulai dari masa-masa 3000 sebelum Masehi. Ya, awalnya dari sini dulu cikal bakalnya, nantinya kemudian dapat ditemukannya sebuah simbol yang pada akhirnya menjadi sebuah kata, ya, dari gabungan kata menjadi sebuah kalimat, ya. Kemudian dari sebuah kalimat digabungkan menjadi sebuah lembar, ya, paragraf. Digabungkan menjadi sebuah paragraf. Sehingga dari paragraf itulah muncul yang namanya komunikasi, ya. Oke, bentuk komunikasi yang seperti apakah yang disebut dengan piktograf, ya,
gitu kan ya. Bentuk komunikasi apakah yang dilakukan pada masa pitograf? Nah, bentuk komunikasinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk komunikasi pada masa pitograf, di mana ada gambar-gambar atau simbol-simbol tertentu yang ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang memahami tentang tulisan pitograf di masa itu. Nah, ini adalah bentuk penyampaian informasi kepada orang lain yang disebut dengan informasi secara meluas. Artinya kalau sekarang Anda bisa memahami tentang apa itu teknologi, Anda bisa memahami tentang apa itu komunikasi, Anda bisa memahami apa itu informasi, Anda memahami melalui media tulisan. Nah, ini sehingga pada saat orang menulis tentang informasi, orang menulis tentang teknologi, orang menulis tentang komunikasi, ini bisa disampaikan kepada banyak orang, gitu kan, melalui sistem website dan lain sebagainya, atau dalam melalui pencetakan atau dalam media buku cetak dan lain sebagainya. Nah, penggunaan metodenya sudah ada kan, cuma bedanya apa? Bedanya kalau saat ini menggunakan kalimat, ya, atau kata-kata, kalau dulu menggunakan pictografi, ya, atau bahasa simbol dan lain sebagainya. Dan ada bentuk simbol lain yang menyerupai pictografi, ya. Nah, seperti halnya ini. Nah, ini adalah bentuk simbol-simbol yang dilakukan pada masa itu. Ini sama sebuah simbol yang bisa dipahami, dan ini menjadi salah satu media sebagai penyampai informasi kepada halayak umum. Ya, jadi saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu sudah ada sejak manusia purba. Lalu bagaimana perkembangan berikutnya? Nah, perkembangan berikutnya ini berkaitan dengan masa sejarah, dimulai dari 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Di mana pada masa-masa ini mulai ada penyempurnaan simbol-simbol, ya kan? Nah, artinya bahwa setiap orang sudah mulai memahami tentang simbol-simbol tertentu. Ya, sudah banyak orang. Dan di masa-masa kan kita jika berbicara tentang prasejarah, jika kita memahami tentang bagaimana perkembangan sejarah, itu kan pertama diawali dari masa berburu, ya, bahasa berburu, bahasa nomaden, ya, tidak menetap, atau bahasa berpindah, atau disebut dengan masa berpindah-pindah, masa berburu, kemudian masa menetap, kemudian setelah itu masa perundingan, masa menetap dan masa perundingan. Dan perkembangan searah dengan perkembangan itulah maka ditemukan bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang, oleh setiap manusia pada masa itu, ya. Makanya dimulailah diketemukan sebuah simbol-simbol yang relevan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang akan disampaikan oleh orang tertentu. Nah, kemudian komunikasi itu kan informasi ataupun komunikasi yang dilakukan pada masa itu terus berkembang. Dimulai dari tadi, jika melihat dari perkembangannya, ini kan digambarkan bentuknya Pitagoras, ya, ini kan digambar, ya, ada yang gambar di batu, di dinding dan lain sebagainya. Di dinding gua kan tadi sudah disebutkan di awal. Kemudian di masa ini mulailah ditemukannya kertas, gitu kan, sehingga ini lebih fleksibel lagi. Jadi yang awalnya sifatnya statis atau berada pada tempat tertentu atau pada media-media yang sifatnya menetap dan media-media yang tidak terakumulatifkan, sehingga memunculkan miskomunikasi antara satu sama lainnya. Kemudian di masa itulah ditemukan sebuah permasalahan di mana ketika manusia ingin memahami tentang bagaimana perkembangan, bagaimana informasi itu disampaikan, maka manusia terus berpikir, ya, seperti apa yang sering saya katakan, bahwa ketika memang berpikir tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkembangan manusia atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada manusia itu adalah suatu aspek yang memang
perlu dikembangkan sehingga ditemukannya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru ini merupakan hasil dari riset-riset yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia itu dapat memecahkan masalah dan pada akhirnya bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan ya. Seperti media transportasi. Kalau dulu kan menggunakan kuda dengan kurun waktu yang lama dan pada akhirnya karena adanya masalah di dalam transportasi ditemukanlah mesin gitu kan, mesin, kemudian roda 2, kemudian mesin roda 4 dan lain sebagainya, dan sampai pada akhirnya ditemukan mesin jet dan akhirnya menjadi sebuah pesawat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perkembangan manusia yang diawali dari permasalahan-permasalahan tertentu. Begitupun dengan komunikasi, karena adanya miskomunikasi dan lain sebagainya atau bentuk komunikasi yang disampaikan kepada orang-orang sulit untuk disampaikan, maka manusia terus berpikir dan akhirnya ditemukanlah kertas. Nah, tapi kertas saja tidak cukup, perlu adanya media dan akhirnya ditemukanlah di masa kedua itu ditemukan teknologi untuk menulis ya. Teknologi untuk menulis dengan menggunakan sistem plat ya. Dengan menggunakan sistem plat. Oke. Bentar ya. Ya. Nah, itu ditemukanlah mesin plat. Kemudian ya digunakan mesin plat untuk mencetak huruf yang terbuat dari besi dan diganti-ganti bingkainya dari kayu, kalau dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh John Gentry. Ini nanti kita bahas ya. Jadi bagaimana mesin plat itu digunakan. Nah, penemuan kertas ini ditemukan oleh bangsa Cina ya. Kemudian kertas tersebut dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian diratakan, dikeringkan, dan untuk membuka sistem percetakannya dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditorehkan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sebagai dengan sistem cap. Nah, itu metode penulisan pada masa lalu gitu kan. Jadi kemudian berkembang ke arah menggunakan metode plat ya, yang disambung-sambungkan gitu kan. Sistemnya sama dengan menggunakan sistem stempel ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya ada perkembangan informasi dan komunikasi di masa modern. Nah, perkembangan ini diawali dari ditemukannya mesin cetak yang menggunakan plat huruf tadi ya. Jadi awalnya tadi saya salah ya. Jadi awalnya adalah dengan media kayu ya kan, media kayu kemudian dilumuri tinta dan distempel ke kertas untuk sebagai alat untuk melakukan kegiatan menulis. Nah, kemudian ada perkembangan sistem cetak ya, alat pencetakan dengan menggunakan plat bingkai yang terbuat dari kayu, kemudian terbuat dari bingkainya terbuat dari kayu, dan plat itu metodenya hampir sama dengan yang pertama, yaitu dengan cara dilumuri tinta juga, kemudian baru distempel atau dicapkan atau dituliskan kepada media kertas. Nah, ini dikembangkan oleh John Gunter Biggs ya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi Auguste Strade Briand, dia menuliskan bahwa program komputer yang pertama kali di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya. Alat tersebut didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menganalisis bentuk-bentuk keluaran dalam sebuah kartu mesin yang dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama kali. Walaupun
cara kerjanya lebih bersifat mekanisme daripada bersifat digital. Ini tahun 194 tahun sebelumnya komputer digital pertama satu dibentuk. Oke. Nah, ini sudah masuk ke era modern ya, era modern. Oke, saya bahas dulu di era modern ini sebelum masuk ke era modern ini, sebelum ke arah teknologi dengan media komputer digital, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu perkembangannya. Oke, saya aktifin dulu handphonenya. Nah, biar lebih jelas gimana kalau saya bikin udah gini aja lah. Oke. Pada awalnya yaitu pada awalnya bentar dulu. Biar kelihatan ya. Oke. Pada awalnya manusia itu mengembangkan ini yang disebut dengan tadi masa prasejarah, berpindah-pindah ya kan. Ini perkembangan teknologinya mulai dari sini, kemudian mengarah kepada menggunakan media elektronik ya, seperti radio ya. Ini radio ini bisa bentuknya bisa AM ataupun FM ya kan. Nah, dari masa ini sampai ke masa elektronik atau menggunakan alat komunikasi dengan media elektronik, ini dulu teknologinya, sistemnya adalah konvensional. Broadcastnya kan seperti menggunakan kentongan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk komunikasi. Nah, untuk penyampaian informasinya ini menggunakan media ini, alat ini. Nah, kemudian berkembang sistemnya menggunakan media ini ya, elektronik. Ditemukannya alat elektronik, maka berkembang ke arah ini. Kemudian setelah ditemukannya alat-alat elektronik, lalu baru mengarah kepada media informasi berikutnya yang disebut dengan komputer ya. Nah, media komputer yang diawali dengan menggunakan vakum atau tabung-tabung kosong gitu kan. Sehingga dari komputer ini dia bisa mengolah data-data, menginput data, memproses data, dan akhirnya sampai melakukan output data. Nah, ini adalah bentuk di mana perkembangan ICT ini ya, dimulai dari masa prasejarah, kemudian ditemukannya media elektronik ya, radio, kemudian sampai ke masa komputer. Itu adalah bentuk perkembangan informasi secara umum, artinya secara global dan luas ya. Nah, bagaimana hal ini bisa ditemukan? Karena seperti tadi yang saya katakan, bahwa setiap manusia itu ketika mendapatkan permasalahan tentu harus ada solusinya. Nah, solusinya adalah bahwa ketika komunikasi sulit disampaikan, Anda bayangkan jika mundur ke belakang, kita flashback ke belakang, media komunikasi dengan menggunakan bantuan pihak ketiga, misalkan dengan merpati ya kan, itu adalah bentuk komunikasi tradisional ya, yang dilakukan oleh orang-orang. Kemudian dengan media ini kemudian disampaikan kemudian ada pengembangan lagi sampai ditemukannya alat elektronik ya, ditemukannya alat elektronik. Kemudian alat elektronik itu masih terlalu ribet, luas, kemudian manusia mengembangkan lagi, ditemukanlah integrated circuit yang bisa menggabungkan beberapa komponen menjadi satu, sehingga alat elektronik ini ya, alat elektroniknya itu bisa diperkecil lagi gitu kan. Sehingga Anda seperti halnya dulu kan PC luasnya sampai hektaran, sekarang PC bisa Anda bawa kemana-mana yang disebut dengan notebook. Itu kan perkembangan dari media elektronik gitu kan, dan lain sebagainya, sehingga ditemukanlah sebuah komputer dan dijadikan sebagai salah satu alat untuk membentuk komunikasi. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, Samuel Morse mengembangkan telegram dan bahasa kode Morse bersama Sir William yang Charles Wheatstone yang
dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut ya. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirimkan dan diterima pada saat waktu yang bersamaan gitu kan, dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu, yang sekarang disebut dengan apa? Telegram, dan sekarang sudah dikembangkan ke surel ya, surat elektronik, serta lain sebagainya. Nah, itu adalah perkembangan di masa itu ya, perkembangan media informasi. Nah, sistem Telegram ini tidak hanya digunakan dalam media informasi komunikasi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, tapi sistem Telegram ini kan sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya ya. Barangkali misalkan Anda lupa bahwa di pertemuan saya mengatakan bahwa salah satu bentuk penyampaian informasi yang dilakukan oleh perangkat input yang disebut dengan keyboard, nah itu menggunakan sistem telegraf dan kartu pelumbang ya, gitu kan. Jadi sistem information atau pengiriman data dari keyboard ke komputer itu menggunakan sistem telegram. Nah, sistem telegram ini kan dimanfaatkan kan dengan apa? Dengan kode seperti ini nih, kode Morse ya, Samuel Morse, kemudian menggunakan bahasa kode Morse kan. Nah, ini bahasa kode Morse itu yang artinya dipahami melalui sebuah coding tertentu, sebuah kode tertentu, sehingga nanti akan memiliki pemahaman yang sama. Nah, oke, berikutnya adalah setelah tadi kita menemukan informasi dalam bentukan informasi itu tidak hanya berupa kata ya, gitu kan, dan berupa gambar statis. Nah, tapi informasi itu juga bisa berbentuk video, gambar bergerak yang disebut dengan gambar bergerak ya, yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar. Pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film. Sekarang pada zaman dulu proyektor ini berkembang disebutkan dengan layar tancap. Ya, ini tahun 1987. Pada masa ini ditandai dengan tokoh Mel Pidway yang mengembangkan sistem penulisan desimal gitu kan. Nah, ini juga sama bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia ya. Oke, nanti kita bahas tentang bagaimana sistem informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dan dunia kesehatan ya. Supaya saya bikin videonya satu aja, kita bahas kedua-duanya sekarang. Oke, berikutnya kita ada lagi dipergunakan sistem penyimpanan data atau tip vita magnetis yang pertama, tetapi pada masa ini penyimpanannya masih bersifat analog, belum digital seperti masa sekarang ya. Pada masa ini ditandai dengan GV Coherence atau menciptakan tabung TV yang pertama. Nah, ini adalah bentuk komunikasi yang sudah bentuk komunikasi modern pada masa itu, di mana setiap informasi bisa disimpan di dalam TV, di dalam tabs, di dalam pita ya. Mungkin kalau masa-masa Anda sudah mendengar yang sudah pada masa Anda yang mengingat tentang apa namanya Walkman atau apa, nah itu adalah bentuk alat simpan informasi yang sekarang sudah yang sekarang sudah berkembang dan itu sudah ketinggalan zaman ya. Makanya teknologi itu selalu ada yang terbarukan ya. Sekarang kan dulu pita itu dikembangkan pada FDD ya, floppy disk drive gitu kan, gitu. Kemudian pengembangannya ke DVD atau dari CD ke DVD ya, dari compact disk ke digital video disk, lalu dikembangkan ke hard disk ya kan, ke hard disk perangkat kertas, dan sekarang sudah ditemukan lagi pengembangan di SSD ya. Gitu kan, kalau dulu kan SSD kecil, tapi sekarang SSD kapasitasnya sudah besar, sudah bisa menyimpan sistem operasi, dan dengan menggunakan SSD itu bisa mempercepat kinerja sebuah komputer ya nah itu adalah bentuk penyimpanan. Jadi ada pembaruan alat komunikasi atau media penyimpanan komunikasi menggunakan pita yang
dengan pita ini nyambungnya ke gambar bergerak. Artinya ketika pita itu diputar dengan waktu yang cepat, maka akan menemukan pergerakan-pergerakan atau menemukan gambar bergerak. Anda misalkan menggambar, kemudian Anda buka secara cepat, tapi gambar tulisan Anda geser sedikit-sedikit, maka akan terlihat seperti gambar bergerak. Nah, itu adalah bentuk komunikasi informasi melalui media gambar bergerak. Oke, next ya, gitu kan. Saya nggak lama-lama bikin videonya ya, gitu kan, karena kuotanya juga lumayan lah, nanti Anda lihatnya, ambil dulunya. Oke. Kemudian masa modern tahun 1973-1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper, surat kabar ya, yang mengenal dengan TCP/IP ya, TCP/IP ya, TCP Text Control Protocol dan IP Internet Protocol ya. Nah, itu TCP/IP gitu kan. Nah, kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP/IP yang dikembangkan oleh grup DARPA ya. Nah, ini adalah perkembangan media informasi dan komunikasi di bidang komputerisasi. Jadi pada masa ini itu mulai ditemukannya sebuah media internet ya, artinya penyampaian informasi dengan menggunakan metode jarak jauh. Dikembangkan oleh grup DARPA pada tahun 1981, National Science Foundation and mengembangkan backbone yang disebut dengan CSNet ya, dengan kapasitas 56 kbps kilobyte per second untuk setiap institusi dalam pemerintah. Kemudian pada tahun 1986 IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi diantaranya DARPA dan ARPANET, DDN dan Internet Gateway ya. Nah, itu adalah bentuk pengembangan media informasi di era modernisasi ya, di era modern, di mana pada masa ini sudah mulai mengarah kepada integrasi data. Artinya data ini tersimpan pada satu perangkat yang disebut dengan server, dan kemudian dikembangkan, kemudian disampaikan kepada orang di si server ini memberikan layanan kepada klien-klien atau orang-orang yang meminta informasi data. Oke, misalkan gini. Jadi di era DARPA ini, dia dulu itu media komunikasi ini, atau alat informasi itu hanya dilakukan oleh pihak pemerintah ya. Pihak pemerintah, PMR, TH ya. Dan ini juga pemerintah juga tidak semua orang bisa mengakses. Ini hanya digunakan oleh sistem keamanan ya, atau sistem keamanan gitu kan, bukan surat keputusan ya. Ini adalah sistem keamanan gitu kan. Artinya kalau di kita mungkin oleh Mabes, markas besar gitu kan, dimana dia kan memiliki alat komunikasi dan informasi untuk menganalisis pergerakan lawan dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini DARPA ini kehebatannya itu dia bisa menganalisis, dia bisa melakukan analisis untuk untuk memprediksi kemenangan pilpres ya, pemilihan presiden gitu kan di Amerika Serikat ya, kalau nggak salah nih ya. Nah, ini adalah bisa menganalisis tentang menganalisis pemilihan presiden. Itu kehebatan dari komputer pada masa lalu gitu kan. Dia menggunakan sistem command line interface ya, command line interconnection atau berbasis CLI. Apa sih command line CLI? Nah, contohnya seperti ini ya, CLI ini ya. Nah, ini adalah CLI. Jadi command line interface ini bentuknya seperti ini kita bisa mengetahui misalkan bagaimana bentuk connection data internet dari komputer saya ke Google, apakah nyambung atau tidak. Nah, misalkan seperti ini ya.
Nah, ini adalah berarti komputer saya sudah terhubung ke Google. Ya kan, nah, itu yang ini adalah bentuk yang ke communication and information pada masa DARPA. Bentuknya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Kalau sekarang karena sudah sifatnya GUI, Graphic User Interface, ya bentuknya seperti ini. Ya, jadi Anda tinggal klik, kemudian tinggal insert pixel atau tinggal ke home, tinggal ke file. Enak. Kalau dulu sistemnya seperti ini. CLI itu ya. Ada yang disebut dengan WordPress, ada yang disebut dengan Lotus 123 ya sebagai Excelnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk teknologi yang digunakan pada masa lalu. Oke. Lalu bagaimana perkembangan media informasi dengan media informasi elektronik menggunakan komputer dan lain sebagainya. Nah, setelah media informasi ini ditemukan, kemudian ditemukanlah yang disebut dengan perangkat smartphone ya, gitu kan. Jadi media informasi dengan menggunakan media telepon ya. Anda mungkin pernah melihat telepon seperti ini ya. Saya ambil dulu gambarnya. Nah, Anda pernah menemukan media gambar seperti ini ya, gitu kan. Nah, ini ada generasi awal atau yang seperti ini ya, meskipun bentuknya device-nya sekarang masih ada, tapi sudah mulai jarang digunakan. Ini masih diputar ya. Nah, kemudian berkembang sampai ke sini ya. Nah, ini media komunikasi modern ya, kembang ke ini yang yang mengalami menggunakan handphone ini berarti kategori sudah mulai tua nih. Ya. Nah, kemudian ini Anda sudah mulai berkembang ke ini. Nah, ya ini sudah touch screen ya, gitu kan, sudah ada mulai perkembangan dan sampai akhirnya perkembangannya tidak hanya di perangkat. Kalau dulu kan Anda kalau ingat masa GPRS ya, nah ini ya GPRS, kemudian sekarang kan ini aja sudah perkembangannya sudah banyak saja media jaringannya atau alat komunikasi, media untuk membantu komunikasinya. Jaringannya kan pertamanya kan ada jaringan menggunakan kabel, ada jaringan tidak menggunakan kabel. Yang tidak menggunakan kabel, media internet GSM-nya ya itu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai dari kalau Anda kita dimulai dari perkembangannya itu. Nanti perkembangannya itu kan dimulai dari GSM ya, kemudian naik ke EDG ya, EDG, kemudian naik ke ASDPA ya, kemudian naik ke 3G ya, ini HSDPA 1, HSDPA plus dan lain sebagainya. Ini kan H plus dan lain sebagainya kan naik ya perkembangan, dan sekarang sudah 4G ya, bahkan sudah ada pengembangan ke 5G ya, sudah ada mulai perkembangan ke arah sana, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi di mana pada masa ini kan untuk menyampaikan informasi waktunya relatif lama ya. Kemudian EDG juga sama, keterbatasan sinyal, keterbatasan media informasi yang digunakan, gitu kan. Misalkan dengan websitenya ngeload ya, meskipun sekarang ngeload karena apa? Karena
aplikasinya juga mengalami perkembangan. Gitu. Anda kebayang kalau aplikasi zaman GSM digunakan untuk menggunakan atau menggunakan sistem komunikasinya menggunakan ini atau yang ini aja nih, udah cepet. Jadi kalau misalkan aplikasi yang digunakan dengan metode GSM digunakan ke ini juga relatif cepat ya, sangat cepat sekali gitu kan. Karena apa? Karena ringan gitu kan. Tapi kenapa sekarang aplikasinya terus dikembangkan? Karena supaya support. Misalkan gini, misalkan yang ini ya. Kenapa harus ada pengembangan aplikasi? Oke. Misalkan gini, ini fungsinya hanya untuk apa? Fungsinya hanya untuk nelpon. Ya, ini juga sama, fungsinya untuk nelpon. Tapi yang ini, karena ada pengembangan aplikasi, dia bisa digunakan untuk nelpon, dia juga bisa digunakan send message small, ya small message send, sorry, sebaliknya. Artinya pesan singkat. Kan ada perkembangan. Kemudian di sini juga bisa mengembangkan MIDI, ya, bisa memutar MIDI, musik MIDI. Ya. Nah, ini kan ada perkembangan. Jadi dari sini ke sini ada perkembangan. Apalagi dari sini ya ke sini itu perkembangannya tinggi banget ya. Dari awalnya MIDI di sini bisa MP3, bahkan sekarang sudah MP4 ya. Sudah ada perkembangan, kemudian bisa lihat grafis ya, bisa lihat video, itu sudah ada perkembangan. Kemudian apalagi ke sini perkembangannya sudah sangat-sangat tinggi ya, gitu kan. Lumayan pegel juga ya. Nah gitu kan. Nah, jadi kenapa aplikasinya harus dikembangkan? Karena untuk meningkatkan kegunaan dari fitur-fitur yang ada, ya kan. Jadi meningkatkan pemanfaatannya. Ya, kalau dulu di sini nggak ada email nih, nggak ada email, meskipun enaknya nggak ada virus juga. Kalau di sini bisa email tuh kan, nah, gitu kan. Kemudian bisa kamera, bisa message, ya kan. Lalu ada voicemail pengembangannya. Nah, ini bisa media gambar dan sebagainya. Ini adalah perkembangan dari yang ini berkembang ke arah sini. Oke, nah kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana perkembangan ICT di era modern? Ya, perkembangannya untuk di bidang-bidang tertentu. Untuk buku yang disebut dengan buku elektronik atau e-books. Nah, itu adalah perkembangan. Jadi, kalau dulu awal kali ditemukan oleh Cina dengan media kertas, kita harus nyetak dan lain sebagainya. Sekarang Anda bisa membuat sebuah e-book yang nantinya Anda simpan di website, kemudian setiap orang bisa mendapatkan e-book Anda. Kemudian learning, nah, seperti yang sekarang kita lakukan, pembelajaran berbasis elektronik ya. Lalu e-commerce ya, seperti Bukalapak, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu adalah e-commerce. Kemudian ada lagi e-government, sorry. Ya, media elektronik untuk pemerintah. Ya, Anda bisa bikin KTP online, secara online, input datanya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk, dan sekarang sedang marak sensus online, ya kan. Nah, itu adalah bentuk dari government ya. Kemudian ada di bidang kesehatan nih, dari tadi belum kesinggung ya. Kesehatan, misalkan Anda bisa mengetahui tentang berapa masyarakat yang tersuspek virus corona. Nah, itu adalah salah satu bentuk informasi, sistem informasi di bidang kesehatan ya. Kemudian di Halodocs ya, Anda website Halodocs. Nah, itu adalah sistem informasi di bidang kesehatan. Anda bisa melakukan diagnosa dari jarak jauh menggunakan sistem informasi kesehatan gitu kan. Nah, dengan Halodocs dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, nah, bagaimana sistem informasi mampu menciptakan sebuah keputusan ya. Ini sama aja dengan
pendidikan ya, tapi kita bahas satu-satu dulu ya, sama saja dengan kesehatan, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas tentang pendidikan dulu, nanti baru ke kesehatan. Nanti mahasiswa kesehatan sekarang boleh ngopi dulu ya, kita bahas yang pendidikannya dulu. Yang pertama kita awali dari sini dulu, dari data ya, sorry skip ya. Yang pertama kita awali dari data dulu. Oke. Dari data ini disebut dengan SIAKAD ya, Sistem Informasi Akademik. Oke, kalau ini kan SINKES, Sistem Informasi Kesehatan kalau di kesehatan. Oke. Diawali data. Ini sudah sebenarnya sih sudah saya singgung-singgung di awal. Diawali data. Data ini berisi tentang siswa. Ya, kalau di kampus berarti kan tentang mahasiswa. Yang di dalamnya itu ada berbagai aspek, mulai dari identitas siswa ya, kemudian daftar nilai siswa, daftar tugas siswa, dan lain sebagainya. Ini data. Nah, dari data ini kemudian ada data tentang pengajar atau staf, gurunya siapa, ngajarnya apa saja ya kan. Nah, kemudian data tentang kurikulum ya, mata pelajaran yang akan diajarkan apa saja, kemudian bagaimana sistem pembelajaran yang akan dilakukan, perangkat pembelajaran yang dikumpulkan oleh guru-guru ya, seperti satuan acara perkuliahan, kemudian RPP dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terkumpul di media kurikulum ya. Nah, kemudian dari selain itu ada data tentang keuangan. Nah, menariknya nih, di keuangan itu si bendahara tidak akan kecolongan. Karena apa? Karena mahasiswa, oke, kita bahas yang keuangan ya. Kalau kurikulum itu kan masih general lah. Ini masih general, artinya bahwa media pembelajaran, penilaian, dan skalanya sudah ada Erapod ya, ada Erapod, kemudian sekarang sudah ada CBT online. Oke, CBT online. Oke, CBT online seperti ini, CBT online yang punya sekolah saya nih. Bentar ya, biar jelas nih, tarik lagi. Sorry, udah ke bawah nih. Nah, oke, misalkan gini, SMK Al-Ihya Selajambe kebuka nggak? Tapi kayaknya kebuka, internetnya terkoneksi bagus, lagi bagus jaringannya, mudah-mudahan kebuka. Oh iya, sorry ini yang ke bawah, login.php. Saya nyimpan dua ya, yang menggunakan IP address, ada yang menggunakan, kalau ini di websitenya, oh IP address servernya dimatikan. Bentar ya, aduh, sorry, saya tadi nggak sempat buka dulu. Nah, kok kecegal nih? Perlu ya, biar kita sama-sama. Kecegal internetnya. Nah,
seperti ini ya. Ini adalah salah satu bentuk media informasi atau media informasi ICT ya, ICT atau komunikasi, bahwa di dalam sistem informasi akademik itu tidak hanya membahas tentang tidak hanya membahas tentang bentuk informasi secara publik. Kalau informasi publik kan ini kan tadi ini kan aplikasi ujian ya, jadi hanya internal saja yang bisa masuk. Tapi kalau aplikasi publik misalkan seperti ini, ini kalau nyambung internet komputer saya remote, keren. Oke, misalkan yang ini, saya lupa. Oke, ini bukan SNK, ini nah ini kan yang sifatnya publik ya, yang sifatnya publik. Nah kan di sini juga ada nah ini kan bentuknya website yang sifatnya publik ya, gitu kan. Nah ada juga media informasi dan komunikasi. Nah ini kan tadi sampai di sini ya. Nah itu contoh tadi yang kurikulum ya. Tadi yang kurikulum contohnya penggunaan CBT, kemudian kurikulum yang digunakan dan lain sebagainya. Kalau Anda kan ada AIS, nah itu kan salah satunya dari bidang kurikulum. Nah kalau di keuangan, ini yang menarik di keuangan nih. Kalau di keuangan nanti enaknya gini ya. Jadi si pimpinan itu, kalau informasi di bidang keuangan, si pimpinan itu bisa mengetahui berapa jumlah uang yang tersedia tanpa harus menanyakan ke bendahara. Ini yang sifatnya internal. Nah kan ada intern pendidikan ya, ada ekstern pendidikan, ada ekstern pendidikan. Kalau yang ini ruang lingkupnya adalah informasi dan teknologi yang hanya bisa dibuka oleh intern pendidikan ya. Contohnya ini di bidang keuangan. Keuangan nanti Anda mahasiswa ya, dia memiliki sebuah database yang berfungsi untuk melakukan input data secara personal. Kepada siapa? Kepada web bagian keuangan. Nanti si web bagian keuangan ini dia harus melakukan input data mengenai pengeluaran. Ya. Nanti dari pengeluaran ini si ini kan pengeluaran ya. Nah, jadi kan mahasiswa input data ataupun misalkan dari pendapatan lain, bisa jadi dari usaha ya, misalkan kayak SMK punya usaha, itu kan input data langsung ke web keuangan ya, di bagian keuangan. Di web keuangan ini dikelola oleh bendahara ya, ini dikelola oleh bendahara, kemudian diawasi oleh rektor, diawasi oleh kepala sekolah lah yang rektor ya, diawasi oleh Capsek ya. Capsek tidak boleh input data, tidak memiliki akses untuk melakukan input data. Yang hanya bisa melakukan input data hanya bendahara, supaya terarah ya. Jadi kayak pas kalau rektor bisa input data, nanti bendahara bisa melakukan pengeluaran keuangan tanpa sepengetahuan bendahara. Nanti bendahara yang celaka gitu kan, dia harus mengganti keuangannya, uangnya nggak ada tapi pengeluarannya ada gitu kan ya. Itu karena makanya pihak rektor itu hanya bisa mengetahui tentang berapa dana yang dikeluarkan ya, bentuknya untuk apa saja, itu bisa diawasi langsung. Karena nanti si bendahara ini, web keuangan itu rektor bisa lihat. Jadi can view, hanya bisa melihat. Yang bisa melakukan input data itu hanya bendahara. Nah nanti dari jumlah pemasukan ini berapa, lalu bendahara melakukan pengeluarannya berapa, nanti akan diketemukan yang namanya saldo ya, saldo. Jadi si rektor si kepala sekolah ini bisa mengetahui bagaimana kondisi kas, si rektor ini bisa mengetahui tentang kondisi kas yang terjadi. Kemudian enaknya lagi dengan sistem ini, rektor bisa melakukan pengawasan. Kenapa? Jika bendahara melakukan pengeluaran keuangan ya, dia bisa memiliki dia mengetahui tentang pengeluaran keuangan, rektor bisa tahu uang dikeluarin untuk apa saja ya. Lalu ada rekapitulasi, misalkan pembelian barang ini nanti, nah ini begini misalnya ya,
pembelian barang ini dilakukan berapa kali. Nah, nanti bisa supervisornya ke sana. Ya, misalkan di bagian sarana nih, di yang ini. Ya, perpustakaan nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita bahas sekalian. Udah dihapus ya. Nanti enaknya lagi dari database keuangan, ya, database keuangan, dia bisa mengetahui si bendahara itu ngeluarin uang untuk beli sarana apa saja, ya tanggal berapa. Kalau sarana itu sudah dibeli di tahun lalu, dia nggak boleh beli di tahun ini, ya. Jadi si sarana ini udah beli di tahun lalu, dia nggak boleh beli di tahun ini. Kalau rusak, barangnya harus ada. Nih rusak. Kalau barangnya hilang, harus diganti, ya kan? Nggak boleh menggunakan. Jadi dari sistem ini, dari sistem informasi pendidikan ini dengan ICT ini, itu lembaga pendidikan, kepemilikan sarana prasarannya akan seperti ini. Ya, grafiknya akan meningkat. Karena apa? Tahun ini dia beli kursi dan meja, tahun ini dia beli lemari, tahun ini dia beli komputer, tahun ini dia bangun gedung ini, tahun ini dia bangun kantor, tahun ini dia bangun apa, tahun ini bangun apa, kemudian bangun apa, kemudian memiliki apa, sehingga ya lembaga pendidikan itu akan maju. Makanya kalau misalkan Anda lihat pendidikan dari 1000, ya sudah 20 tahun berdiri gitu-gitu aja, cek nih di bagian keuangannya, dia beli barang yang sama di tahun yang sama, di tahun yang berbeda, makanya hartanya nggak nambah-nambah, ya gitu kan. Nah, itu fungsi dari sistem ICT di bidang pendidikan, fungsinya di arah sana, sehingga perkembangan lembaga pendidikan itu kualitasnya semakin lama akan semakin meningkat. Ya, cek di bagian ini, di bagian keuangan, melakukan pembelian yang sama enggak? Kalau melakukan pembelian yang sama, berarti ada masalah di sana. Masalahnya apa? Masalahnya ada di supervisor bagian sarana, ya. Nah, itu ada masalahnya di sana. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu fungsi dari keuangan. Kalau perpustakaan kita juga sudah ada ya, di kampus kita sudah ada namanya library ya. Sebenarnya bukan library, namanya library tapi belum online, masih sifatnya local area network. Jadi kalau Anda connect ke perpustakaan, Anda ingin cek buku-buku yang tersedia di perpustakaan, itu sekarang sudah bisa. Kemarin saya baru selesai instalasi servernya, dan sekarang sudah bisa diakses oleh mahasiswa. Tapi mahasiswa harus punya user dulu ya. Nanti nunggu user sama passwordnya diinput dulu sama bagian perpustakaan. Tapi sekarang web perpustakaannya sudah jalan dan sudah bisa digunakan. Ya, jadi kenapa saya baru bisa bikin tutorial hari ini, karena kemarin sibuk banget di arah sana nih, nyiapin server perpus dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian siapa dia dari sini, kita lanjut ya. Dari sini ya. Kemudian dari sini nih, dari pengembangan ini kan ini membentuk sebuah data. Data ini hanya bisa diakses oleh internal, ya, nggak kelihatan sama itu ya. Ini data nih, ini data. Dia apakah bisa diakses hanya internal pendidikan atau bisa diakses oleh eksternal pendidikan. Nah, dari sistem akses ini, apakah itu bisa diakses oleh internal pendidikan atau eksternal pendidikan? Ini yang disebut dengan sistem informasi pendidikan. Paham ya? Ini yang disebut dengan sistem informasi pendidikan. Kemudian dari sistem informasi pendidikan ini nanti akan dari sistem informasi pendidikan ini, siapa yang bisa akses? Siswa. Dia bisa akses berkaitan dengan IDN atau identitas, bukan IDN rupiah ya, gitu kan, identitas. Yang kedua, dia bisa akses learning kalau ada, learning ya kalau ada. Kemudian yang ketiga, dia bisa akses nilai. Kemudian dia bisa akses jadwal. Dia bisa akses bagian keuangan. Ya, dia bisa akses
kurikulum, ya, kurikulum. Dia bisa akses kurikulum, ya. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa akses? Yang berikutnya adalah guru, ya. Guru dia bisa akses apa? Identitas siswa, ya. Kemudian dia akses tentang kurikulum. Dia butuh buku dari perpustakaan. Kurikulum atas ya. Kurikulum. Kemudian apa? Identitas guru. Ya. Nah, itu dia bisa akses di sana, di arah sana, internalnya. Kemudian dinas dikasih hak akses. Dia dikasih password dan lain sebagainya, misalkan, atau ini berkaitan dengan informasi publik. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat? Sarana prasarana yang dimiliki. Jadi jangan keuangan nggak harus, ya. Itu kan kurikulum, pembelajaran yang dilakukan. Ya, pembelajaran yang dilakukan. Kemudian apalagi perpustakaan online, itu masyarakat bisa akses. Seperti kita di website ada perpustakaan online, ya. Kalau di Kesmas sudah ada, Appkeep juga udah ada sih. PG PAUD udah ada, ya. Kalau Appkeep-nya belum ada. Tapi kalau mau buka akses jurnal-jurnal tentang pendidikan ada di PG PAUD. Karena sekarang saya mengelola PG PAUD juga. Oke, kemudian dari sini, dari informasi ini, maka akan membantu pimpinan dalam menentukan sebuah keputusan. Keputusan tentang apa nih yang bisa dilakukan oleh kepemimpinan pendidikan? Ini berkaitan dengan eksternal, yaitu siapa eksternal itu? Bisa masyarakat sekitar, bisa orang tua, bisa lain sebagainya. Ini berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, berkaitan dengan kurikulum, ya. Misalkan diketahui bahwa ternyata keuangan kita dari si akad ini jomplang, adanya tidak sesuai, maka pimpinan akan menentukan keputusan. Siapa yang melakukan itu, ya kan? Kemudian diketahui misalkan perpustakaan, ya, bukunya nggak ada. Bener nggak ada? Karena pimpinan bisa lihat langsung di website dan akhirnya ternyata bener nggak ada. Alasannya dia lakukan supervisor. Kenapa bukunya bisa hilang? Bisa nggak ada, ya. Kemudian dimungkinkan nggak untuk melakukan pembelajaran lagi? Kalau melakukan pembelajaran, dia melakukan komunikasi ke bagian keuangan untuk melakukan pembelajaran ulang tentang buku yang tersedia. Nah, itu salah satu bentuk keputusan yang dilakukan oleh pimpinan, ya. Sehingga pimpinan setiap waktu dia bisa updating data, dia bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh pihak lembaga meskipun pimpinan tidak di sekolah, ya, gitu kan. Dia bisa melakukan pengawasan di lingkungan sekolah. Oke, nah itu. Kemudian kita lanjut. Berikutnya tentang, bentuknya seperti apa sih? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari sistem informasi pendidikan di Kemendikbud, di mana kita bisa mengetahui jumlah siswa secara nasional, kita bisa mengetahui jumlah guru secara nasional, orang tua bisa mengakses, ya, sekolah, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kalau misalkan Anda di internal pendidikannya ada yang disebut dengan Dapodik, Data Pokok Pendidikan, ya, itu di bidang pendidikan. Oke, berikutnya kita bahas tentang kesehatan. Oke, sekarang kesehatan masuk yang PG PAUD boleh capcus, ya. Yang PG PAUD, yang pendidikan boleh capcus. Ininya sama aja di sini aja, ya, cuman kita garis-garis aja. Sistemnya sama seperti ini. Ini hapus, 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 hapus. Hapusnya di mana? Hapusnya di otak Anda. Anggap saja ini adalah diagram tentang pendidikan, karena prinsip dasar dari informasi dan communication and technology sama aja antara pendidikan dan kesehatan. Oke, bentar, saya minum dulu. Informasinya sama. Informasi ini berkaitan dengan yang pertama tentang data.
Datanya apa saja? Seperti yang pernah saya katakan di pertemuan sebelumnya, ini bisa berkaitan dengan diagnosa pasien, ya kan? Kan sekarang pasien didiagnosa nih, kayak corona nih. Pasien didiagnosa di puskesmas, pasien didiagnosa di rumah sakit. Nanti si pasien ini lalu diinput datanya. Namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, asalnya dari mana, ya kan? Kemudian dari data ini, setelah diinput datanya, dia ketika diperiksa di daerah lain, Anda misalnya sudah diperiksa di Kuningan, lalu diperiksa di Bandung, data Anda sudah ada di sana, gitu kan? Data Anda sudah masuk di sana, misalkan seperti itu. Ya, kalau sistem informasinya sudah menggunakan jaringan, kan ada jaringan itu ada LAN, local area network, ya kayak perpus kita kan masih LAN ya. Kemudian ada MAN, ya setingkat kabupaten. Jadi kalau Anda misalkan Dinkes Dinkes Kuningan, berarti hanya orang-orang Dinkes Kuningan aja yang bisa mengakses daerah wilayah Kabupaten Kuningan, itu MAN. Kalau WAN berarti Anda di seluruh dunia sudah terakses, kayak BRI ya. BRI itu kan sudah WAN. Ya artinya kalau Anda sudah blacklist dimanapun Anda tinggal, Anda tidak bisa pinjam uang ya, dan karena Anda sudah blacklist yang memiliki catatan hitam. Nah, dari hasil diagnosa ini ya, kemudian dari data di bidang kesehatan ini bisa berkaitan dengan diagnosa pasien, ya kan? Kemudian yang kedua tentang sarana prasarana yang dimiliki, kamarnya ada berapa, alat-alat kesehatannya apa saja, kemudian tahun berapa pengadaannya, masih layak pakai enggak, gitu kan? Nah itu kemudian APD ya, alat pelindung dirinya apa saja. Ya, nah itu bisa berkaitan dengan sarana prasarana yang dimiliki. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ketersediaan dokter, ya, tentang dokter. Dokternya siapa saja, spesialis apa saja, jantung, mata, saraf, kulit, gigi, ya kan nggak ada ya, dokter gigi adanya ya. Oke, kemudian lain sebagainya ya, dokternya, ketersediaan dokter, ketersediaan perawat, itu kan. Kemudian ketersediaan perawat dan lain sebagainya ya. Nah itu kan di perpustakaan online, di bagian rumah sakit. Jadi nanti karena datanya sudah tersimpan, si pasien ini bisa diketahui record dari riwayat penyakitnya, ya, yang disebut dengan apa bahasanya, riwayat diagnosa pasien ya, atau apa? Saya lupa nih. Ya, riwayat diagnosa pasien itu bisa diketahui gitu kan. Nah kemudian berikutnya mengenai data mengenai keuangan, ya, berapa jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pasien, sehingga kemungkinan dokter ngakal itu nggak ada ya, karena setiap pasien bisa melakukan pengaduan apabila ada pengungutan liar di dalam kegiatan praktek yang dilakukan oleh dokter. Jadi dilakukan secara terpusat sistem keuangannya ya, seperti yang dilakukan oleh RSU 45 ya. Itu kan pembayarannya sudah mulai terpusat ya, gitu kan. Nah itu kan ini datanya tentang keuangan, berapa kas yang dilakukan, lalu nanti untuk pembelanjaan obatnya apa saja, ya kan, pembelanjaan obat dan lain sebagainya. Nah itu kan input data. Lalu data tersebut ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Internal, misalkan ya, ini untuk internal. Internal ini berkaitan dengan ketersediaan obat, berkaitan dengan jumlah tenaga medis, ya kan, berkaitan dengan keberadaan alat dan lain sebagainya, atau berkaitan dengan keuangan, data pegawai ya, data pegawai yang tidak bisa diakses oleh publis, internal. Yang bisa akses siapa? Hanya internal, dimulai dari pimpinan sampai staf. Lalu eksternal ini berkaitan dengan apa?
Ini berkaitan dengan data pasien. Dia harus login dulu, baru bisa mengetahui datanya secara pribadi. Ya, riwayat penyakit yang dimiliki, yang pernah diderita, itu bisa diketahui oleh dirinya dan si dokter yang akan melakukan diagnosa. Sehingga kemungkinan untuk salah diagnosanya akan kecil. Kemungkinan untuk salah memberikan obatnya akan kecil. Karena mungkin Anda pernah mendengar kasus ya. Salah seorang pertama dia didiagnosa penyakit jantung. Pas beberapa bulan kali transaksi, beberapa kali melakukan pemeriksaan, tahu-tahu berubah diagnosanya. Pertamanya didiagnosa jantung, tahu-tahu didiagnosa mahnya kambuh, gitu kan? Atau disebut dengan kadar asamnya tinggi atau apa ya, asam lambungnya tinggi, ya kan? Nah, itu kan dari jantung ke asam lambung, itu kan salah banget gitu kan diagnosanya, gitu kan? Padahal kan kalau misalkan dengan sistem seperti ini, itu tidak akan ada permasalahan, gitu kan? Jadi pada awalnya asam lambung, maka asam lambung terus riwayat penyakitnya, nggak ada riwayat penyakit jantung, ya. Nah, kesalahan ngasih obat juga bisa diminimalisir karena ada obat-obat tertentu yang tidak boleh diminum oleh penderita tertentu, kan ada seperti itu. Nah, kesalahan di sana akan terminimalisir karena apa? Karena ada record data pasien. Itu yang pertama, ya. Lalu apalagi, Anda bisa melihat informasi ketersediaan kamar, ya. Berapa kamar rawat yang tersedia tanpa harus datang terlebih dahulu, sehingga si pasien itu bisa ditangani secara cepat. Kenapa? Karena ketika pasien datang ke suatu rumah sakit, dia sudah tahu posisi kamar yang kosong berapa, lalu langsung booking, ya, booking kamar kayak booking hotel aja ya. Artinya kita bisa langsung meminta bahwa kamar itu jangan diberikan kepada orang lain, langsung kamar itu akan tersedia, dan informasi kamar yang tersedia itu bisa dilihat melalui website secara umum. Ya, kamarnya yang tersedia ada 4, lalu Anda login untuk melakukan pemesanan kamar karena akan ada perawatan, pemeriksaan. Nah, sehingga kita bisa mengetahui mana pasien yang tersedia perawatannya, mana pasien yang penuh, mana mana rumah sakit yang pasiennya banyak, mana rumah sakit yang pasiennya sedikit, dan lain sebagainya. Lalu si umum juga bisa mengetahui ketersediaan obat. Ya, obat apa saja yang tersedia di apotek, ya. Nah, jadi masyarakat secara umum, dia ketika datang ke apotek, dia sudah tahu bahwa obat ini yang ada ini, yang nggak ada ini. Jadi bisa meminimalisir pengeluaran pasien, ya, ketika dia akan beli obat. Dia nggak harus datang dulu hanya untuk menanyakan obat ini ada nggak. Kalau nggak ada, ini, gitu kan. Kalau ada, langsung. Tapi kalau misalkan ternyata ada di daftar persediaan obat, ternyata obatnya yang ini ada, langsung pemesanan, langsung Anda tinggal ngambil, gitu kan. Jadi akan lebih menghemat waktu, gitu, karena itu manfaat dari sistem informasi di bidang kesehatan, ya, sistem informasi di bidang kesehatan. Nah, kemudian selain dari itu, Anda juga bisa, atau rumah sakit bisa membuka layanan kesehatan melalui online. Nanti siapa saja dokter yang akan melakukan diagnosanya, ya, kayak Halodoc dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk sistem informasi di bidang kesehatan. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Mohon maaf videonya disatukan antara pendidikan dan kesehatan. Pada dasarnya perkembangan ICT sama saja, mau di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan, itu perkembangannya sama aja. Yang menjadi perbedaannya adalah dari mana sumber datanya. Kalau sumber data di bidang pendidikan berasal dari peserta didik, ya, tenaga pendidik, dan kependidikan, dinas pendidikan, lalu masyarakat yang berorientasi di bidang pendidikan. Nah, kemudian kalau kesehatan berasal dari dokter, berasal dari perawat, berasal dari pasien, berasal dari obat-obat atau manajerial di bidang kependidikan. Dasarnya adalah sistem informasi di bidang pendidikan maupun kesehatan mengarahkan kepada kemudahan-kemudahan kita untuk menerima informasi yang berkaitan dengan kedua aspek itu, sehingga nanti informasi ini bisa
memudahkan masyarakat secara umum untuk mendapatkan informasi. Kalau di pendidikan, informasi mengenai ketersediaan sarana prasarana, bentuk pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalau di bidang kesehatan, mengenai informasi ketersediaan kamar, informasi ketersediaan obat, informasi alat medis yang ada di rumah sakit tertentu gitu kan, sehingga melalui informasi-informasi ini si masyarakat akan terbantu. Dia nggak harus datang dulu hanya sekedar untuk menanyakan kamar ada nggak yang tersedia, ya. Lalu keadaan pasien di sini penuh atau enggak. Jadi bisa diketahui melalui sebuah sistem informasi, baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Oke, itu saja. I see you, goodbye, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.